Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita belajar di materi yang berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komponen sistem informasi manajemen. Nah, jadi apa saja yang termasuk dalam komponen SIM? Semoga materi dapat memberikan ilmu baru dan tambahan bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui bersama, ya, pada sesi introduction ini saya ingin mengenalkan beberapa komponen sistem informasi, ya, baik itu nanti dari segi arsitektur informasi, kemudian pada pemrosesan data, dan operasional apa saja yang terkandung dalam sistem informasi. Nah, saya harap saudara dapat mengikuti video ini dari awal hingga akhir, sehingga nanti tidak terjadi miss dalam menangkap materi yang kita bahas bersama pada hari ini. Nah, komponen sistem informasi ini terdiri dari beberapa, ya. Jadi kalau seperti yang kita ketahui, sering mendengar kata-kata hardware dan software. Nah, mungkin kita hanya familiar saja mendengar kata itu tapi tidak terlalu paham. Nah, apa yang dimaksud dengan hardware? Nah, hardware itu adalah perangkat yang mendukung sebuah sistem komputer. Jadi perangkat yang ada wujud fisiknya. Misalkan ya gampangnya ya paling gampang ditangkap itu keyboardnya, kemudian memorinya. Nah, itu adalah perangkat yang kelihatan wujudnya. Kemudian kalau software itu yaitu sistem yang mendukung setelah perangkat itu terpasang. Nah, software ya seperti Windows, ya, seperti yang saudara kenal saat ini, dan sistem-sistem yang diinjek ke dalam sebuah perangkat. Kemudian sesuai dengan apa yang ditulis di situ, dan yang akhir komponen sistem informasi itu berupa jaringan komputer atau komunikasi data. Nah, sehingga setelah semua perangkat itu menjadi satu kesatuan, nah akan menjadi lebih sempurna ketika perangkat itu ada keterkaitan dengan perangkat yang lain. Nah, seperti pada halnya ketika di kampus, saudara bisa mengkoneksikan antar komputer satu dengan yang lain karena dengan bantuan WiFi. Nah, apabila tidak ada WiFi pun juga masih bisa terkoneksi dengan bantuan sistem nirkabel di dalam atau local area network atau seperti biasa kita kenal LAN. Nah, itu mereka terkoneksi tanpa bantuan internet. Nah, fungsinya untuk apa itu? Nah, biasanya pada sistem perbankan yang offline itu mereka rata-rata menggunakan sistem tersebut. Jadi tidak harus menggunakan internet, tetapi mereka masih bisa terkoneksi antar komputer yang ada pada satu gedung tersebut. Nah, gambarannya seperti yang kita lihat seperti pada gambar tersebut. Nah, itu adalah sebuah komponen sistem informasi itu ada pada satu kesatuan balok tersebut. Nah, apa saja yang termasuk di dalamnya? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, mulai dari input hingga ke kontrol. Untuk input, ya, input ini mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi berupa dokumen dasar. Gampangannya ketika saudara melakukan input KRS. Jadi kalau saudara setelah selesai melakukan input KRS itu adalah proses input, yaitu memasukkan data ke dalam sebuah sistem. Kemudian dari yang saudara inputkan itu akan masuk dan diproses oleh, kemudian setelah diproses oleh sistem akan menghasilkan output atau keluaran. Nah, misalkan hasilnya setuju atau tidak, nah itu kan mulai terlihat dan bisa saudara cetak, misalkan apabila ingin mencetak hasil KRS-nya. Nah, ini gambarannya ya, ketika saudara memasukkan data lalu akan diolah oleh sistemnya atau SIAS itu.
Kemudian medianya itu adalah ya SIAS itu. SIAS yang memproses input yang akan saudara inginkan untuk mengambil mata kuliah berikutnya. Nah, modelnya ini kira-kira seperti ini ya. Jadi ketika saudara ingin menginput sebuah sistem kan saudara menginginkan sebuah tujuan ya. Tujuannya adalah ingin mengambil mata kuliah tersebut untuk semester depan. Nah, pada saat terjadi pemrosesan ini ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh bagian akademik, yaitu terkait kendala. Nah, kendala ini juga memuat sebuah kontrol. Misalkan apabila saudara akan menginput sebuah sistem, kendalanya mungkin berupa IPK saudara tidak masuk untuk mengambil jumlah mata kuliah yang telah diatur, atau saudara belum melakukan pembayaran uang kuliah misalkan. Nah, sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut untuk menjalankan proses KRS itu. Nah, ini kan gambarannya ya. Kemudian output dari yang telah saudara inginkan. Nah, outputnya ini seharusnya sesuai dengan apa yang akan diinput di awal dan berguna untuk pemakai sistemnya. Nah, kira-kira hasil yang telah saudara inputkan pada proses KRS itu kira-kira berguna enggak? Atau misalkan saudara melakukan registrasi ke sebuah sistem, misalkan akan bergabung dengan Instagram. Nah, ketika akan bergabung dengan Instagram itu, hasil setelah saudara diterima registernya, kemudian saudara login dan bisa masuk ke dalam Instagram itu, apakah saudara sudah sesuai dengan tujuan awalnya? Jadi kira-kira begitu gambarannya ya. Kemudian komponen teknologinya berupa apa? Nah, ini kan teknologi ini istilahnya merupakan toolbox. Nah, toolboxnya ini ya tadi gambarnya adalah Instagram tadi. Nah, itu yang menjadi alat ya, atau media yang akan saudara inginkan hasil keluarannya itu seperti apa. Nah, ini adalah prosesnya ya. Outputnya yaitu bisa berupa dokumen. Misalkan saudara melakukan pengetikan di Microsoft Word ya. Ketika selesai mengetik di Microsoft Word, ketika akan mengeprint, hasilnya kan berupa dokumen. Nah, dokumen itu bisa berupa informasi yang berkualitas atau tidak, tergantung dari apa yang saudara ketikkan atau saudara inputkan pada saat pemrosesan tadi. Nah, misalkan saudara akan melakukan ngeprint untuk penugasan mata kuliah tertentu. Nah, itu hasilnya berkualitas atau tidak itu tergantung dari waktu saudara nulis itu benar atau tidak. Nah, walaupun tulisannya benar dan tidak salah, tetapi ketika dilakukan pengecekan oleh dosen, ya, ternyata terdapat plagiasi karena saudara didapati ada jawaban yang sama dengan mahasiswa yang lain. Nah, itu kan bisa dimungkinkan. Nah, berarti informasinya menjadi tidak berkualitas. Kemudian komponen hardware dan software. Nah, kita jadikan satu dalam pembahasan. Apa yang telah kita pelajari tadi dan apa yang telah kita kerjakan tadi itu semua, apabila tidak ada hardware-nya, tidak ada software-nya, ya, maka tidak akan bisa digunakan. Saudara tidak bisa melakukan pekerjaan apapun ya. Misalkan komputernya ada tetapi belum diinstal Windows-nya. Belum diinstal Instagram-nya. Nah, jadi semua ini adalah satu kesatuan yang saling mendukung untuk mendukung pekerjaan saudara. Nah, satu kesatuan tadi apabila telah dikerjakan dengan baik, maka akan menjadi sebuah database ya, atau basis data. Saudara melakukan
input mengerjakan soal-soal latihan, pastikan saudara selalu menyimpan dokumen tersebut ke dalam sebuah folder. Filenya pasti disimpan, ya kan? Kemudian diberikan nama khusus, misalkan satu folder khusus untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kemudian yang lain untuk pengantar ekonomi mikro. Nah, folder-folder tadi itu merupakan database, ya. Basis datanya saudara yang isinya adalah file-file yang mendukung pekerjaan tetapi disatukan ke dalam sebuah folder. Nah, folder-folder tadi itu merupakan data pendukung pekerjaan yang dapat diakses oleh yang dapat menggunakan komputer itu. Apabila dibatasi dalam penggunaannya, saudara bisa melakukan yang penyimpanan lebih lanjut, disimpan ke dalam drive atau cloud system, atau kita mengenalnya Google Drive. Nah, sistem informasi pribadi ini, atau ya seperti kita kenal, yang menjembatani antara perangkat keras. Nah, sebelah kiri ini kita anggap sebagai sebuah perangkat atau ya gadget ya. Kemudian yang kanan adalah orang yang melatar belakangi dan menjembatani saudara menggunakan gadget atau laptop atau handphone itu sebenarnya apa sih? Saudara membutuhkan handphone itu sebenarnya untuk apa? Ingin mendapatkan informasi, ya kan? Ingin mendapatkan informasi temannya, alias saudara ingin mengepo, ya kan? Nah, dengan adanya dasar dan tujuan itu, maka ya saudara menjadi ingin menggunakan. Jadi yang menjembatani antara sistem informasi itu sebenarnya selama ini adalah kebutuhan. Ya, kebutuhan. Kebutuhannya macam-macam. Nah, tergantung kita akan menggunakannya untuk apa. Apabila kita koneksikan dalam dunia pekerjaan, ya, sebenarnya ya sistem informasi itu saling keterkaitan dan berhubungan. Nah, ini kan ada gambarannya ya. Mereka saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini kalau besok saudara bekerja, komputer saudara itu terkoneksi dengan rekan kerja yang lain. Ada satu kesatuan dan satu kebutuhan. Misalkan saudara di bagian produksi akan terkoneksi dengan bagian pergudangan. Ya, karena saudara membutuhkan data stok. Yang menghubungkan antar dengan yang lain itu adalah jaringan atau bisa menggunakan LAN atau Local Area Network atau jaringan internet. Dan yang menghubungkan antar keduanya itu adalah kebutuhan data. Ya, karena saudara membutuhkan data dari divisi lain. Gitu gampangannya. Pada arsitektur informasi, ini tujuannya ya kita membangun, atau arsitektur itu kan gambarannya, gampangannya adalah membangun. Yang melatar belakangi kita membuat dan menyusun membangun sebuah informasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan bisnis strategis. Apabila kita memiliki sebuah warung ya, kita punya warung, punya usaha, nah, kita membangun sebuah sistem informasi itu tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan proses bisnis kita kan? Saudara bisa bayangkan kalau pada saat melakukan pemrosesan transaksi di warung masih menggunakan buku catatan. Saudara bisa bayangkan kalau pelanggannya ada 100 atau bahkan setiap harinya itu ada minimal 50 sampai 100 pengunjung. Kemudian ada supplier ya yang secara berkala, secara mingguan melakukan penambahan stok. Nah, itu kalau buku catatannya itu mau setebal apa gitu. Kemudian untuk mencari data pemasok, kemudian untuk mencari stok mana saja yang berkurang kan sangat ribet sekali ya kalau masih menggunakan catatan. Nah,
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya, maka kita harus membangun sebuah sistem informasi berbasis teknologi. Agar apa? Agar kita dimudahkan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Nah, ini adalah gambaran contoh arsitektur informasi ya. Ini gambarannya ya. Nah, keuntungan dan kekurangan dari kita menggunakan sistem informasi tersebut ya. Kita garis bawahi yang paling atas itu. Keuntungannya jelas adalah penghematan biaya. Kok bisa hemat biaya? Dari segi mana kita hemat biaya? Padahal kan menggunakan sistem informasi, pengadaannya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Memang terlihat tidak murah di awal ya, tetapi ketika sudah dijalankan itu bisa menggantikan tenaga asisten mungkin 2 atau 3 orang. Saudara bisa melakukan berbagai macam pekerjaan, bisa mengecek stok, bisa memesan stok lagi ke pemasok, melakukan pencatatan keuangan, dan menganalisa hasilnya itu dilakukan oleh sistem dan hanya sendirian. Jadi hematnya ini dari segi SDM. Nah, untuk kekurangannya ya kita lihat di poin kedua, ketidaksesuaian dalam menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras atau kemubaziran dalam tugas. Nah, kalau itu tidak ada sistem dalam sebuah bisnis, maka ya banyak pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan lebih ringan tetapi menjadi lebih sulit gitu loh. Karena apa? Karena ya kita ini masih mengandalkan tenaga, bukan pikiran gitu loh. Nah, jadi itu adalah keuntungan dan kerugian yang akan saudara temui ketika tidak menggunakan sistem informasi. Nah, jadi berikut materi yang dapat kita bahas pada hari ini mungkin cukup singkat. Semoga dapat memberikan manfaat bagi saudara untuk dapat lebih mengenal tentang dunia teknologi. Dan saran saya, saudara tidak perlu antipati dengan teknologi, karena dengan adanya teknologi bisa membantu kita dalam memudahkan segala pekerjaan. Terima kasih atas perhatian saudara mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pembelajaran kita yang berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.